Halo teman-teman, jadi balik lagi sama aku. Nah, jadi pada hari ini aku itu adalah orang yang bertugas buat nyampein renungan. Jadi sebelum kita masuk ke renungannya, mari kita doa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas berkat yang telah kau berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat yang baru dan serta kekuatan yang baru. Ya Tuhan, sebentar lagi hambamu ini akan menyampaikan sedikit renungan pada pagi hari ini. Berkatilah hambamu ini supaya hambamu ini dapat menyampaikan renungan dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula ya Tuhan. Di dalam namamu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi renungan pada hari ini itu adalah temanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi aku kepikiran tema renungan hari ini tuh dikarenakan aku baru dan aku baru ingat juga pada saat pembuatan video ini kalau misalkan tanggal 26 nanti itu adalah jadwal pengumuman SNBP bagi kakak kelas 12 kita. Jadi aku juga berdoa semoga yang kelas 12 ini semoga mendapatkan apa yang mereka inginkan di tujuannya dan di universitasnya yang mereka inginkan. Jadi bacaannya sendiri aku ambil dari Markus pasal 9 ayat 23. Nah, nanti bacaannya bakal aku keluarin di bawah sini dan juga aku bakal bacain buat kalian. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Nah, jadi buat ngawalnya kayak aku mau kayak teman-teman kayak ingat-ingat lagi ataupun kayak teman-teman yang baca ini buat ingetin lagi kayak tahu nggak sih apa mukjizat yang memang sudah teman-teman alami dan masih kalian ingat gitu sampai sekarang. Nah, itu tuh kan pasti ada dong suatu mukjizat yang memang kalian sendiri alami dan kalian sendiri tuh sadar bahwa Tuhan itu punya karya dalam hidup kita. Nah, kita sebagai anak-anak SMA yang mungkin range usianya kan di sekitar 15 sampai 18 tahun. Nah, selama hidupnya itu pasti ada mukjizat baik yang kalian sadari atau enggak. Dan mukjizatnya itu yang bikin kita terus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita kalau bahasa kerennya kan sekarang kita nyebutnya adalah Papi Jesus atau Papi J atau siapapun itu. Nah, kan pastinya harus punya yang namanya pengharapan dong. Nah, kan nggak bisa dipungkiri juga kayak kalau kita sebagai manusia yang nggak luput dari kesalahan, juga pasti ada kalanya kita tuh bakal ngerasa kita jauh dari yang namanya Tuhan. Karena mungkin kita kecewa sama Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak merespon doa-doa kita ataupun Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Ataupun kayak bisa juga karena kita tuh kayak ngerasa kita itu memang jauh dari Tuhan karena lost feeling. Nah, itu tuh kayak merupakan hal yang memang biasanya dirasakan sama umat-umat Kristiani, contohnya seperti kita-kita ini. Nah, jadi sebelumnya itu kan aku juga menyebutkan lost feeling. Jadi, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, lost feeling sendiri tuh kayak gimana sih? Jadi, lost feeling itu lost feeling itu bukan berarti kita itu udah nggak percaya sama Tuhan. Tapi definisi lost feeling sendiri itu kayak kita itu jauh dari Tuhan dan kita itu sudah nggak semenggebu-gebu itu dalam bersekutu dengannya. Oke. Dan tanpa kalian sadari ya guys, kayak ya kalian nggak ngeh, mungkin kalian nggak sadar kayak Tuhan itu benar-benar menunggu kita semua buat lebih dekat ataupun kembali kepada Dia. Dia tuh benar-benar sebaik itu gitu loh, kayak oh ya wis kita walaupun kita udah kehilangan perasaan untuk pelayanan, kehilangan keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan ataupun kayak kita kehilangan apapun itu yang berhubungan dengan Tuhan, Dia tuh masih nungguin kita. Dan memang Dia sebaik itu kayak istilah this is Jesus bro, this is Jesus. Kemudian nah, jadi kalau misalkan ya kalian punya pengharapan apapun terus kemudian kalian itu kecewa dengan dunia, habis itu kalian itu mungkin punya masalah yang sangat amat rumit buat diselesaikan, kalian itu bisa back to Jesus. Tapi aku punya reminder buat kalian, kalau misalkan kalian jangan hanya datang kepada Tuhan kalau misalkan kalian sedih ataupun kecewa atau apapun itu, tapi
Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Tuhan itu merupakan, kita punya sebutan bahwa Tuhan itu adalah papi or dad or something itu, yes kayak gitu. Nah, jadi dia adalah sosok figur ayah. Jadi masa kita hanya kembali ke ayah kita kalau misalkan memang kita itu hanya sedih, kecewa ataupun, tapi anggaplah Tuhan memang sebagai ayah kita. Jadi ada susah, senang, sedih, itu pun kita harus kembali kepada Tuhan dan selalu ingat dia. Nah, kayak misalkan aku bisa ambil contoh itu adalah problem dari kelas 12 yang akan menghadapi SNBP ini pada esok hari. Ya, kalau dari rekaman ini besok. Jadi kan yang kelas 12 ini kayak bener-bener besok adalah titik penentuan dari penghabisan kalian untuk keterima atau tidaknya dari SNBP ini. Nah, kalau misalkan kayak kalian kan ngerasa kayak stres ataupun hopeless atau apapun itu dan sebagainya, kalian bingung bakal aku keterima kayak itu. Nah, kalian itu bisa back to Jesus. Ingat, poin paling penting dalam kehidupan kita adalah Jesus. Karena ya itu, dia itu adalah segalanya. Dan seperti yang aku sebutkan di tema hari ini, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu adalah poin dari penting yang buat kalian semua, yang aku ngingetin buat, ya aku nggak cuma ngingetin buat kelas 12 aja, tapi aku juga ngingetin buat semuanya. Jadi kalian itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi aku mau ngucapin semangat gitu loh buat kelas 12, kalian pasti bisa. Nah, aku mungkin punya sedikit saran. Jadi kalau misalkan memang kalian bersekutu dengan Tuhan dan punya intimate relation dengan Tuhan, jadi percayalah, harapanmu tentang PTN ini, Tuhan itu pasti punya mukjizat dalam hidupmu. Jadi aku ngucapin semangat buat kakak-kakak kelas 12. Semoga kalian semua keterima di PTN-PTN yang memang kalian inginkan dan kalian impikan gitu. Nah, untuk mengakhiri ini, marilah kita doa penutup terlebih dahulu dan aku bakal memimpinnya. Oke. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat-Mu karena di pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu dan juga renungan yang disampaikan oleh saya yang dengan tema bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, kami di sini juga berdoa untuk kelas 12, berkatilah mereka dan juga sampaikanlah keinginan mereka ya Tuhan. Semoga mereka semua yang kelas 12 ini dapat diterima di PTN-PTN yang mereka inginkan ya Tuhan, karena pada tanggal 26 ini mereka akan menerima hasil dari SNBP ini ya Tuhan, diterima atau tidaknya ya Tuhan. Berkatilah mereka, semoga mereka diterima di PTN-PTN yang mereka inginkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semuanya dan juga tidak hanya kelas 12. Semoga jikalau memang ada di luar sana orang-orang yang memiliki permasalahan atau apapun itu ya Tuhan, berkatilah mereka dan juga dampingilah mereka semua sehingga mereka dapat melalui semuanya dan dapat kembali ke jalan yang tepat serta kembali ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekian doa dari putra-Mu ini ya Tuhan. Doa putra-Mu ini ya Tuhan, dalam nama